Ya, kita buka dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan baca buat sidang jemaat semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema dari firman Tuhan hari ini adalah iman yang menjadi kenyataan. Iman yang menjadi kenyataan. Kenapa? Berbicara tentang iman, agama Kristen bukanlah sekedar agama yang mengajarkan doktrin, bukan sekedar norma, juga bukan sekedar iman yang hampa, melainkan di dalamnya terdapat iman yang dinamis, iman yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Iman kepada Tuhan Yesus dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Iman membuat harapan menjadi kenyataan. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Matius 15 ayat 28. Lalu apa syarat-syaratnya agar sesuatu yang kita imani menjadi kenyataan? Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama di tengah situasi, di tengah kesulitan, di tengah kedukaan, kesengsaraan, apapun yang terjadi di sekitar kita hari ini. Kalau kita melihat di sini perempuan asing yang beriman dalam pelayanan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun di Provinsi Galilea. Inilah pelayanannya yang paling jauh ke wilayah negeri asing, yaitu di kota Tirus dan Sidon, sebuah kota pelabuhan dari provinsi jajahan Romawi. Dan dalam Markus 7 ayat 24 disebutkan, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Dan kesempatan yang langka inilah dimanfaatkan oleh seorang ibu untuk datang kepada Yesus dan meminta agar dia menyembuhkan anaknya perempuan. Anak perempuannya yang sering kerasukan setan. Dengan imannya perempuan asing ini memberikan teladan. Ya, saya ingin tegaskan sekali lagi di sini. Dengan imannya perempuan asing ini memberi teladan kekuatan iman bagi kita hari ini. Karena kita tidak ada bedanya dengan perempuan ini. Lalu pertanyaan yang saya pertanyakan kembali, apa syaratnya agar sesuatu yang kita imani menjadi kenyataan? Yang pertama, beriman bahwa Yesuslah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Jadi yang pertama yang saya ambil di sini adalah beriman bahwa Yesus itu Tuhan. Itu ditulis dalam Matius pasal 15 yang kita baca tadi ayat 22. Dikatakan apa di situ? Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tirus dan Sidon adalah kota bangsa asing yang bagi orang Yahudi, kota ini sering disebutkan kota orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kota orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kota dekat Fenisia, ya, dekat pantai Syro-Fenisia, kota yang makmur ini menganut paham politeisme. Apa itu paham politeisme? Paham di mana kepercayaan terhadap adanya banyak ilah atau dewa-dewa. Dan di kota ini banyak dewa peninggalan bangsa nenek moyang yang pernah menjajah mereka,
yaitu bangsa Asyur, Mesir, Babylon, dan Persia. Dan pada umumnya penduduk Tirus dan Sidon memuja dewa-dewa yang telah mereka sembah dahulu. El Baal, dewa kota Tirus namanya dewa Melhat, dewa matahari. Dewa kota Sidon, dewa Adonis, dan dewa Dewi Asyirku. Nah, banyaknya dewa atau ilah ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah seorang ibu yang anak perempuannya sering kerasukan setan dan sangat menderita. Sehingga pada saat Yesus melewati kota itu, melewati Tirus dan Sidon, wanita ini tahu. Dan wanita ini datang kepada Yesus. Dia berteriak berseru dengan keras, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud." Inilah awal iman. Harus ada pengakuan secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah pengakuan dari ibu ini, dari perempuan ini. Dia mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud." Ada dua sebutan penting dari iman perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Perempuan ini menyebut Yesus itu Tuhan. Arti kata Tuhan yang dipakai oleh perempuan ini adalah kurios. Kata kurios adalah sebuah sebutan atau gelar kepada orang dengan penuh hormat untuk orang yang berkuasa, untuk para penguasa, untuk para pelindung, untuk pribadi yang absolut. Dan bagi perempuan ini, kata kurios ini layak dia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Perempuan ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Perempuan ini menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhannya 3 kali dalam ayat 22, 25, dan 27. Dan yang kedua dia sebutkan apa? Yesus Anak Daud. Selain itu perempuan ini menyebut, "Kasihanilah aku ya Anak Daud." Sebutan ini mengamini bahwa Yesus itu adalah raja yang dijanjikan sesuai perjanjian Allah dengan Daud. Dengan penuh keyakinan, orang Yahudi sangat merindukan raja yang akan memulihkan kerajaan Daud. Raja yang diurapi itu berasal dari keturunan Daud. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 15, kitab Yesaya ayat 11 pasal 11 ayat 1 dan 10, Kristus yang artinya diurapi juga adalah keturunan Daud. Seiring dengan banyaknya mujizat yang telah diperbuat Yesus dan kuasa pengajarannya, perempuan Kanaan ini berani memproklamirkan bahwa Yesus adalah raja yang akan menduduki tahta Daud, yang pasti memiliki kuasa untuk menolongnya menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama apa syaratnya mujizat terjadi dalam hidup kita? Percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, milikilah iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa menyelesaikan segala masalah kita. Inilah firman dalam Matius 28 ayat 18. "Kepadaku," dikatakan oleh Tuhan, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasanya tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Kuasa Tuhan dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. "Dan segala ilah serta para penguasa berada di tumpuan kakinya." Ibrani 10 ayat 13. Segala musuh-musuh Tuhan berada di bawah tumpuan kaki Tuhan. Selain percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi jawaban, syarat dari iman yang menyelamatkan, yang menjadi kenyataan? Yang kedua, beriman itu dengan sepenuh hati. Matius 15 ayat 25 dikatakan apa? "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Sekalipun perempuan ini sudah memiliki konsep iman yang benar, ia harus menghadapi 2 ujian berat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. 2 ujian iman, yaitu yang pertama, bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab.
Tidak peduli. Kelihatannya seperti itu ya. Tetapi kita melihat di sini ujian kedua, murid-murid meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu. Nah, pertanyaan, dalam kondisi seperti itu, perempuan itu tidak sakit hati. Perempuan itu tidak kecewa dan tidak menjadi lemah iman. Kenyataannya justru perempuan itu lebih mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia. Perempuan ini dihalang-halangi imannya, tetapi ia justru semakin dekat kepada Tuhan. Setelah mendekat kepada Tuhan Yesus, ia tidak protes terhadap sikap Tuhan dan menyalahkan situasi atau menuntut atau merengek-rengek atau meratapi keadaannya. Ia justru datang dan menyembah Tuhan. Perlu kita ketahui dalam budaya Yahudi, sikap tubuh orang yang menyembah itu seperti orang yang tiarap dengan kepala sampai menyentuh ke tanah. Maka dari sikap menyembah, kita belajar bahwa perempuan ini mau memuliakan, mau menghormati Tuhan kita, mau memuliakan Tuhan Yesus dan menghormati Tuhan. Juga memiliki unsur penyerahan diri seutuhnya, seperti seorang budak menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sikap perempuan ini menunjukkan sikap penyerahan kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak setengah-setengah, saudara. Dia menyerahkan hidupnya segenap hati. Dan iman perempuan ini terarah hanya kepada Yesus. Terarah hanya kepada Yesus, bukan terhadap tantangan yang dihadapi, bukan terhadap masalah yang belum selesai. Kita tahu cerita kisah tentang bagaimana Rasul Petrus tatkala ada di tengah danau. Pada saat itu Tuhan Yesus di kegelapan muncul dan Rasul Petrus mengatakan, dia melihat Tuhan dan dia meminta, Tuhan bolehkah aku mendekat kepadamu? Tuhan katakan silakan. Situasi pada saat itu dia fokus kepada Tuhan dan turun dari perahunya, dia berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Setelah fokusnya kepada Tuhan hilang, dia fokus kepada situasi yang ada terjadi di sekitarnya. Gelombang laut, angin yang keras, dia di situ mulai tenggelam. Artinya adalah fokusnya hilang pada Tuhan. Tetapi kita belajar hari ini, sikap perempuan ini menunjukkan sikap penyerahan kepada Tuhan dengan segenap hati. Iman perempuan ini hanya terarah kepada Tuhan saja, bukan terhadap tantangan yang dihadapi, bukan terhadap masalah yang belum selesai. Bagi kita anak-anak Tuhan hari ini, dalam menolong kita, Tuhan tidak memperhatikan besar kecil masalah kita. Tuhan tidak memperhatikan betapa beratnya hidup kita, melainkan melihat hati kita di dalam menyerahkan diri kepadanya. Apakah kita sepenuh hati atau tidak? Iman yang sepenuh hati akan mampu menghadapi tantangan, baik tantangan dari diri sendiri, tantangan dari orang lain, maupun tantangan dari situasi kondisi yang terjadi di antara kita. Beriman dengan sepenuh hati tidak akan mundur karena tantangan, sebesar apapun tantangan itu terjadi. Maka dari itu ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa perempuan ini memiliki iman yang tidak setengah-setengah. Walaupun tadi kita lihat di ujian itu ada, seperti Bapak Abraham dikatakan Bapak orang beriman. Apakah imannya mulus-mulus saja? Apakah dia berjalan enak saja? Tidak, saudara-saudara. Dia mengalami tantangan demi tantangan dan berhasil di dalamnya, sehingga dia disebutkan sebagai Bapa orang beriman. Andai saja dia gagal, maka sebutan Bapa orang beriman mungkin tidak akan ada dalam hidup. Pada saat menyerahkan anaknya untuk disembelih, andai saja dia gagal, maka sebutan itu tidak akan ada di pundaknya. Tetapi satu hal yang kita pelajari, dia berhasil di situ. Dia sukses di situ, dan dialah Bapa orang beriman. Yang pertama, apa syaratnya? Iman kita menjadi kenyataan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, bahwa dialah Tuhan kita, dialah Raja kita. Dan percaya kita itu harus dengan sepenuh hati, harus dengan segenap hati.
ya. Jangan hanya menyanyi dengan segenap hati, jangan. Tetapi betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga kita bisa berkata, bernyanyi kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah kita percaya dan beriman dengan sepenuh hati, apa yang harus kita lakukan untuk melihat iman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah beriman dengan setia di hadapan Tuhan. Matius 15 ayat 27. Kata perempuan itu, ya kita baca, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah meja Tuhan. Banyak orang yang bisa memulai dengan baik. Bapak Ibu ya, banyak orang yang bisa memulai dengan baik, namun tidak tekun, tidak setia, sehingga apa yang diimani belum sampai terjadi, ia sudah menyerah. Kadang-kadang di antara kita juga terjadi seperti itu. Kita berdoa, Tuhan belum jawab doa kita. Ya, berdoa lagi, Tuhan belum jawab doa kita. Berdoa lagi, Tuhan belum jawab doa kita. Lalu kita menjadi kecewa. Kita menjadi putus asa. Lalu kita menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Padahal jikalau kita mau tunggu sedikit lagi, jawaban Tuhan. Tuhan ingin menunggu sampai di manakah engkau? Sedikit lagi ada pintu sudah terbuka bagi kita. Tapi seringkali kita gagal di situ. Dan hari ini kita belajar dari perempuan ini. Ibu ini memberikan bagi kita arti kesetiaan. Walaupun dia tidak dipedulikan oleh Tuhan, walaupun murid-murid ingin mengusir dia, tetapi dia tetap pada arah tujuan, yaitu fokus kepada kuasa, fokus kepada Yesus yang mampu menyelesaikan setiap masalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini memulai iman dengan baik. Dan sekalipun banyak tantangan yang terjadi dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia. Dia tidak menjadi kecewa. 3 kali perempuan ini memiliki alasan untuk kecewa, kemudian mundur dari imannya. Pertama, permohonannya tampaknya ditolak dengan sikap sinis, baik oleh Tuhan Yesus sendiri maupun murid-muridnya, Matius 15 ayat 23. Kedua, permohonannya tampaknya ditolak dengan kata-kata yang tegas tanpa kompromi oleh Tuhan Yesus, ayat 24. Yang ketiga, permohonannya tampaknya benar-benar ditolak dengan kata-kata yang pedas dan menyakitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan mengucapkan kata demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa maksud kata anjing di situ? Ada 2 istilah kata anjing dalam bahasa Yunani. Kuoni itu berarti anjing liar, dan kunarion anjing piaraan. Kata yang dipakai dalam ayat 26 adalah kunarion, anjing peliharaan. Tuhan Yesus sedang membuat perumpamaan tentang pemilik rumah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, anak di sekitar meja makan itu bangsa Israel, anjing piaraan itu artinya bangsa non-Yahudi, dan roti di meja tuannya itu artinya berkat yang disediakan. Ya, jadi sebutan anjing piaraan tidak untuk menghina, ya, tidak untuk menghina, kecuali dia memakai kata kuon. Ya, sebutan untuk anjing liar. Tetapi untuk menjelaskan perumpamaan bahwa Tuhan Yesus memiliki prioritas berkat. Prioritas berkatnya ini kepada siapa? Kepada bangsa Israel, ya, kepada umat pilihannya. Ya. Tetapi hebatnya, ya, ini yang perlu kita pelajari dari sikap perempuan Kanaan ini. Harus kita miliki bagi kita, ya, karena kita bukan orang Israel jasmania, tetapi kita ini orang Israel rohania. Hebatnya perempuan Kanaan ini tidak menyerah, tidak sakit hati, justru ia terus maju, tetap setia mendekati Yesus. Bahkan dia sempat-sempatnya menjawab,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini adalah bukti iman yang disertai kesetiaan. Dikatakan dia tidak menjadi kecewa dan tidak sakit hati. Tetapi kita melihat apakah iman di dalam kesetiaan ini sia-sia? Kita lihat jawaban terakhir. Apa yang Tuhan ingin tunjukkan? Hasil dari imannya. Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu besar imanmu." Bukankah Tuhan juga akan berkata bagi saudara tatkala menghadapi pergumulan, "Hai saudaraku besar iman." Tapi pertanyaannya, adakah kita mau setia kepada Tuhan? Adakah kita mau taat kepada Tuhan? Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus ingin melihat iman saudara sampai di mana. Apakah saudara benar-benar percaya kepada Tuhan? Karena saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah tahu apakah iman saudara sebesar gunung, apakah iman saudara sebesar apa, kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan tahu, dapat melihat sampai ke dalam hati saudara. Maka dari itu di sini kita belajar bagaimana ibu ini, ya, melihat jawaban yang luar biasa. Permohonan perempuan itu pun dikabulkan, dikatakan, ya. Dikabulkan. Seketika itu juga anaknya sembuh. Iman menjadi kenyataan. Beriman dengan setia harus terus-menerus maju, tidak dibatasi oleh waktu. Mundur karena halangan, tidak bosan karena belum dijawab. Ingatlah, orang yang setia akan menuai hasil. Upah besar menanti di sorga. Nah, kesimpulan dari renungan khotbah saya hari ini, iman yang menjadi kenyataan. Kita belajar dari perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang adalah orang asing saja ditolong oleh Tuhan Yesus. Terlebih lagi kita anak-anak. Pasti Tuhan akan memberikan perhatian secara istimewa kepada kita. Yang terpenting sekarang adalah perbaharui kualitas iman. Jikalau selama ini kita berdoa, kita berharap, seolah-olah kita sudah beriman, tetapi kita belum melihat jawaban doa. Mari perbaharui kualitas iman. Dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun, saya ingin tegaskan, berimanlah dengan sepenuh hati, majulah terus menghadapi tantangan, dan berimanlah di dalam kesetiaan sampai iman itu menjadi kenyataan. Kuatkan, teguhkan iman saudara, karena Tuhan Yesus siap menjawabnya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, renungan firman-Mu telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Karena itulah syarat utama untuk kami melihat kenyataan iman yang menjadi kenyataan dalam hidup kami. Iman yang menyembuhkan, iman yang membangkitkan, iman yang memberi kekuatan, dan iman yang menjawab setiap doa kami. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan kami sebagai anak-anak. Berkati jemaat-Mu Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.